Hello everyone, I'm Kade Andre Karisma Dewantara. I'm a student from Ganesha University of Education, majoring English Language Education. Today on this occasion, I would like to interpret a book, especially on Unit 10. It's about coherence. This video is also as my assignment on interpreting subject. So everyone, without any further ado, let we started. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak terputus-putus dan tidak berhubungan. Artinya, mereka mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Ambillah contoh kalimat di bawah ini. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara yang pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan lebih sedikit makan seperti itu. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga, dan kalimat ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan. Mereka tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi kata di bawah ini akan mencakup koneksi seperti itu. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Tetap saja, satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Atau, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tapi, satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Masing-masing versi revisi ini lebih koheren daripada aslinya karena sambungannya masih dan tidak diragukan lagi. Tetapi secara eksplisit antara kedua pendekatan untuk menurunkan berat badan, sebuah kalimat menjadi koheren ketika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat satu ke kalimat lain, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikirannya tanpa gangguan. Ada 3 strategi kesesuaian utama untuk menghubungkan kalimat satu sama lain dalam paragraf atau melintasi batas paragraf. Yang pertama, caranya adalah dengan menggunakan kata dan frasa penghubung. Yang kedua, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya. Contohnya dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Kemudian cara yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan menyusun kalimat ke dalam pola struktural, termasuk menyusun informasi lama dan baru dengan benar. Kemudian menggunakan konektif. Kata konektif kadang-kadang hubungan logis antar kalimat begitu jelas, sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Contohnya, kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya ke bagian seperti itu mungkin tidak akan diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya dalam beberapa minggu saja mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Tetapi jika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat menyediakan hubungan di antara keduanya yang menyebabkan kalimat tersebut bisa diperjelas lagi. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang bekerja paling baik. Berikut beberapa penghubung umum untuk menunjukkan tipe hubungan tertentu. Yang pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, demikian, misalnya, untuk satu hal mengilustrasikan. Kemudian kalimat kedua menambahkan poin lain. Misalnya dan, juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih jauh, terlebih lagi, sebagai tambahan, serupa, berikutnya, lagi, di atas segalanya, dan akhirnya. Kemudian yang ketiga itu kalimat kedua menyatakan kembali. Contohnya meringkas atau menunjukkan hasil pada kenyataannya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, dan dengan kata lain.
Dan yang keempat itu adalah kalimat kedua mengungkapkan sebuah kontras. Namun seperti contohnya namun tetap saja, meskipun demikian, sebaliknya, namun demikian, dan di sisi lain, ya. Itu kata-kata yang bisa digunakan. Jadi sewaktu Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan sambungan mana dari daftar di atas yang paling cocok dengan yang kosong. Contohnya, sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan yang diajarkan untuk menghadapi dunia luar. Titik-titik, penjara kita sering kali menyembunyikan lebih banyak kejahatan di balik tembok mereka daripada yang ditemukan penjahat di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa yang di penjara dan seharusnya yang sering kali ada di penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras. Jadi Anda bisa melakukannya seperti ini: bagaimana atau namun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong di perikop berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan titik-titik angka perceraian yang tinggi membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Titik-titik, banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Titik-titik, lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum melahirkan. Untuk kosong blank yang pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk hal satu ini. Kemudian untuk yang kedua, di kosong yang kedua Anda bisa menambahkan selanjutnya atau untuk hal lain seperti itu. Dan untuk titik-titik yang terakhir, Anda bisa mengisikannya dengan di atas segalanya atau akhirnya seperti itu. Kemudian frasa penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah di antara 2 kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara restriksi yang diberlakukan pada marijuana dan pemerintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Kalimatnya seperti ini: sejak berlakunya Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Kalimat ini bisa menjadi: sejak berlakunya Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat untuk tujuan medis. Namun, baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang marijuana, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Kemudian kita lanjut ke menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, sinonim, dan kata ganti. Yang pertama, menggunakan pengulangan kata. Pengulangan kata adalah cara termudah untuk mencapai koherensi melalui sebuah referensi adalah dengan mengulang satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif juga menekankan gagasan pengontrol paragraf atau topik di paragraf berikutnya. Contohnya, hilangnya misterius Agatha Christie ditetapkan dalam 2 kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan menghilang. Pengulangan kata misteri dan penghilangan di kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengontrol. Kalimatnya, Agatha Christie terkenal di dunia sebagai penulis banyak cerita misteri, tetapi tak satupun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926,
Surat kabar memberikan berita bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu atau membuat keseluruhan makna serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda. Bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Jadi sinonim. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi mempertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikutnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Contohnya, bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanite menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Jadi kalimat ini bisa diubah menjadi bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengantar mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanite telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda bisa menjadi alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh sepeda sebagai sarana berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian sepanjang paragraf berikutnya. Misalnya, berbagai sinonim untuk bahaya menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendali bahwa serigala merah adalah spesies terancam punah. Contoh kalimatnya adalah, serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena pembantaian disengaja yang disubsidi oleh pemerintah dan karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang sangat mematikan. Dan sekarang, spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak, yaitu coyote. Jadi setelah bertahan dari yang terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnah terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Jadi terkadang sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan dari sebelumnya. Di bagian berikut, migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Contoh katanya, belut paus, salmon, penyu dan burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh. Kadang-kadang ribuan mil setiap tahun melewati daerah yang tidak bertanda untuk mencapai 4 pemijah tertentu atau untuk mencari makanan atau untuk mencari ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Okay, that's all about my video. Hopefully you can get something beneficial from my video. Thank you for watching and have a nice day.